siapa? Dery dengan salah satu perangkat di Desa Citalang. Ya saya sebagai ketua di organisasi barangkali mengkomunikasikan. Ya, mudah-mudahan ini memang prosesnya bisa dilakukan mediasi. Kita jalan tengah untuk kekeluargaan. Ya pada dasarnya kita tidak membenarkan lah apapun itu yang terkait dengan tindak kekerasan. Ya, dan saya sangat menyayangkan sekali bahwa hari ini kita lagi gembor-gembor untuk ya kita untuk sinergi lah dengan teman-teman media, disayangkan terjadi hal seperti ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama lah. Tanggapan Pak Haji awalnya gimana? Kalau kronologi awal saya kurang begitu menguasai ya. Ya cuman tadi kan ada kedatangan dari pihak Pak Dery untuk mengkonfirmasi terkait ketahanan pangan ya. Yang mungkin pada saat itu mereka itu lagi berada di Mekarsari kalau tidak salah, ada kegiatan apalah. Beliau ke sana ya mungkin terjadi adu omongan atau apapun itu sehingga ya terjadi. Kalau ini mungkin respon dari kepala desa seperti apa? Ada yang Kepala desa mana maksud? Kepala desa Citalang ini. Oh sudah, tadi kan saya sudah komunikasi. Ya, sebetulnya kan sebelum datang ke tempat tadi itu Om Beri itu sempat ada komunikasi dengan kepala desa ya terkait masalah itu. Karena mungkin kepala desa tidak bisa menerangkan karena ada beberapa kelompok katanya yang kurang tadi saya kurang begitu ini, makanya ya sudah komunikasi aja langsung ke sana gitu. Sehingga terjadilah di situ. Bagaimana sikap Abdesi Pak untuk menanggapi ini? Ketua gimana? Selanjutnya. Ya gini ya saya kan sebagai ketua di organisasi Abdesi ya, termasuk bahwa yang diduga tadi pelaku lah ya, karena kan memang beliau sekdes di Citalang, itu termasuk bagian dari anggota kami juga. Ya intinya saya mencoba untuk mengkomunikasikan ini, mencari jalan tengah. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Kalaupun tidak ya saya juga tidak bisa intervensi ya kepada korban dalam hal ini Dery untuk melakukan misalnya mencabut atau bagaimana, karena ini kan belum kondisi ini. Ya saya sih mengedepankan ini kita bisa kekeluargaan. Tapi di sini ketua mewakili kepala desa yang ada di Purwakarta atau bagaimana? Ya saya sebagai ketua, saya sebagai ketua di organisasi asosiasi. Meskipun ada indikasi yang melakukan ini bukan kepala desa. Meskipun Iya, ya karena kan secara ini struktural bahwa perangkat desa itu masuk dalam jajaran di kami di Abdesi, bukan hanya kepala desa. Ya kawan kita kan ada lagi forum-forum untuk sedes itu ada lagi gitu maksudnya kan informasi yang kita terima ya, ada lagi nih. Ya. Saya berarti perangkat desa mau apapun itu tetap aja nawannya di Abdesi. Di Abdesi. Karena di kita itu hanya ada satu organisasi yaitu Abdesi. Meskipun si terduga melakukan itu bukan kepala desa. Bukan, tapi kan secara organisasi dia ada anggota saya. Karena perangkat desa itu masuk dalam jajaran organisasi kami. Terjadi insiden tersebut bagaimana Pak? Apanya? Insiden tersebut pemukulannya. Nah, kalau terkait dengan insiden, saya tidak bisa mengungkapkan ini karena memang saya juga belum bisa memahami ya kronologis A sampai Z-nya. Takut nanti saya salah. Ya gambaran seperti itu. Kalau terkait damai atau proses hukum berlanjut secara organisasi, apakah si pelaku kena sanksi dari organisasi? Pasti gini. Saya juga tadi kan sempat komunikasi sama Pak Camat ya. Apapun itu tindakan yang dilakukan oleh si terduga tersebut itu tidak dibenarkan. Akan ada sanksi administratif dari pemerintahan kecamatan. Apakah itu berupa teguran, surat teguran atau apapun apa. Nanti bisa diklarifikasi langsung ke Pak Camat. Ini itu Pak. Siap. Saya minta penegasannya dong Siap. untuk kepala desa Purwakarta ketika wartawan datang itu monggo lah aja secara baik-baik. Ya. Tidak perlu ada meskipun kita nggak bisa pungkiri sekarang tahun politik nih. Itu kan harus kita sampingkan. Ya. Untuk penegasannya Apa sarannya untuk kepala desa gitu? Misalkan ada wartawan yang datang. Apa sarannya? Menanyakan Saya kan dari awal gini Mas ya. Saya kan dari awal selalu dalam setiap kesempatan saya bilang media itu ini partner kita. Mereka itu punya hak untuk sosial kontrol ke kita. Kita kan selaku penyelenggara pemerintah desa ya. Artinya kan ada anggaran di situ ya. Ketika
ada teman-teman media yang akan meliput, meminta informasi, itu ya wajib kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya seperti itu. Cuman pada dasarnya kan ya mungkin karena situasi emosi seseorang kan berbeda-beda ya. Ya kita juga harus bisa memahami itulah. Ya mungkin ada sebagian, mungkin ada teman-teman yang tadinya begini sehingga digeneralisasi lah seperti itu, mungkin bisa mengerti lah. Seperti itu. Kalau saya secara pribadi maupun secara organisasi tetap saya memberikan himbauan lah ke mereka bahwa itu teman kita loh. Jangan sampai ketika ada teman-teman media yang datang itu berpikir mau bagaimana kan seperti itu. Kita Siap. pertanyakan dulu. Ini kan udah berulang kali desa-desa berulang dengan wartawan. Nah, dipertanyakan masalah anggaran. Tanggapan Ketua Desi kepada desa-desa selaku Ketua Desi, bagaimana tanggapan udah ada perkara 3 kali? Maksudnya yang mana? Yang di Bojong, yang di Citalang, yang Parakan 5. Bagaimana tanggapan Ketua Desi? Yang jelas begini, kita kan dalam berpemerintahan itu kan ada regulasi yang mengatur ya Bang ya. Tentunya ada aturan di dalamnya. Ya ketika sesuatu itu melenceng dari aturan, baik itu secara pidana, ya memang harus dipertanggungjawabkan dengan regulasi yang ada. Artinya kan tidak bisa serta-merta ketika kita jadi kepala desa, anggaran semacam apapun itu misalkan sekarang kan sudah zaman-zaman media sosial sudah bisa mengakses lah semua lah terkait dengan anggaran desa. Ini kan kita juga kan dituntut untuk transparansi dalam urusan anggaran. Seperti itu. Apapun itu yang menyangkut tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi, baik itu tindak pidana seperti ini, kekerasan, itu kan tidak dibenarkan. Itu harus, kalau kita ya salah lah. Kalau benar ya benar. Apapun itu alasannya, apakah misalkan karena saya emosional, kan tidak bisa, tidak dibenarkan. Berarti penegasannya penegasan dari itu nih. Jangan sampai terulang lagi. Kita rekan harus minta ke penegasannya dong untuk teman-teman kepala desa yang ada di sana. Oh iya. Jangan sampai terulang lagi. Oh iya. Penegasan lah dari. Ya nanti kan kita ada rakor lah. Pasti kita kan ada rakor. Nanti akan saya sampaikan. Ya bahkan itu kan bukan 1 kali 2 kali lah. Saya dalam setiap kesempatan kan berkali-kali menyampaikan bahwa sekali lagi media itu teman kita. Mereka itu dilindungi undang-undang dalam hal penugasan meliput berita segala macam. Jangan sampai ada pemikiran lain gitu kan, seperti itu sebetulnya. Ya saya kan secara organisasi itu kewajiban saya ya. Ya memang lah dalam urusan pemerintahan kan dinamika itu pasti akan selalu ada. Ya kita ini sebagai introspeksi baik dari pihak kami pemerintahan desa, artinya ya jangan sampailah terulang seperti inilah. Apa itu terkait dengan urusan informasi di desa. Jadi untuk ini belum ada kepastian seperti apa. Iya. Belum. Jadi gini ya. Untuk kasus yang sekarang ini, ya saya coba untuk memediasi lah, untuk menengahi. Ya mudah-mudahan. Artinya langkah saya ini berhasil. Ada kesepakatan. Terlepas tidak ada kesepakatan, yaitu persoalan lain kan. Karena saya tidak bisa mengintervensi. Itu sepenuhnya itu adalah hak daripada pelapor seperti itu. Kalau ada rencana nggak sih terduga ini kapan dihadirkan? Ada Begini, rencana kapan gitu? Terduganya ini. Kan rindu kita pengen lihat kita. Ini ada 2 opsi ya. Kalaupun misalkan ini terjadi kesepakatan, tentunya ini kan akan ada semacam pernyataan ataupun apa bentuknya ya. Kalaupun tidak ada kesepakatan